Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di sini. Kita akan membahas tentang politik dan strategi nasional. Tapi kali ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh teman-teman saya. Pembahasan kita kali ini ada 5. Yang pertama, menganalisis konsep politik dan strategi nasional. Yang kedua, menganalisis landasan politik dan strategi nasional yang dibawakan oleh pemateri pertama bernama Prasista Noren. Yang ketiga, menganalisis lembaga perumus politik dan strategi nasional yang dibawakan oleh pemateri kedua bernama Megayana. Yang keempat, menganalisis bentuk produk kebijakan politik dan strategi nasional yang dibawakan oleh pemateri ketiga bernama Hasimah. Dan yang terakhir, kelima, membicarakan skala prioritas rencana pembangunan jangka panjang tahun 2005 sampai tahun 2025 yang dibawakan oleh saya sendiri, Maulida Azahra. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pemateri yang pertama, Prasista Noren, dan dilanjutkan dengan pemateri yang lainnya. Pertama, kita akan membahas konsep politik dan strategi nasional. Politik dan strategi nasional dalam konteks penggunaan sehari-hari adalah suatu konsep berupa ide, namun bisa juga berupa peristiwa. Konsep ini terbentuk dari pikiran manusia untuk memudahkan manusia dalam memahami berbagai fenomena yang dialami dalam hidupnya. Politik berasal dari kata Yunani, yaitu polis taia. Polis berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau seperti negara, dan taia berarti urusan. Politik secara umum menyangkut tentang proses penentuan tujuan suatu negara serta bagaimana melaksanakannya. Untuk melaksanakan tujuan tersebut, diperlukan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan dan pembagian serta alokasi sumber-sumber yang ada. Oleh karena itu, untuk melaksanakan kebijakan tersebut diperlukan kekuasaan dan kewenangan. Hal itu digunakan untuk membina kerjasama serta untuk menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi dalam proses. Jadi, politik adalah tindakan dari suatu kelompok individu mengenai suatu masalah dari masyarakat atau negara. Berdasarkan pengertian politik, politik nasional adalah asas haluan, usaha serta kebijaksanaan tindakan negara tentang pembinaan berupa perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian serta penggunaan secara totalitas dari potensi nasional yang berpotensial maupun efektif untuk mencapai tujuan nasional. Itu tadi adalah konsep dari politik. Dan ini untuk strategi. Strategi berasal dari bahasa Yunani, strategia, yang diberi makna sebagai the art of the general, atau seni seorang panglima dalam pertempuran atau peperangan. Menurut Karel van Clausewitz, strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang adalah kelanjutan dari politik. Jadi, strategi nasional adalah cara untuk melaksanakan politik nasional dalam memperoleh sasaran dan tujuan yang ditentukan oleh politik nasional. Kedua, kita akan membahas tentang landasan politik dan strategi nasional. Yang menjadi landasan politik dan strategi nasional ialah dasar pemikiran dalam manajemen nasional yang begitu penting sehingga membuatnya menjadi kerangka acuan dalam penyusunan politik dan strategi nasional karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, untuk penyusunan politik dan strategi nasional sangat perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional, seperti halnya memahami ideologi Pancasila,
Undang-Undang Dasar 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Ketiga, kita akan membahas tentang Lembaga Negara Perumus Kebijakan Politik dan Strategi Nasional. Sejak tahun 1985, telah berkembang pendapat bahwa Lembaga Negara Perumus Kebijakan Politik dan Strategi Nasional tersebut sudah ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang disebut sebagai suprastruktur politik, yaitu MPR, DPR, Presiden, BPK, dan MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik, yang mencakup pranata-pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan atau interest group, dan kelompok penekan atau pressure group. Antara suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang. Mekanisme penyusunan politik strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden atau mandataris MPR. Dalam melaksanakan tugasnya ini, Presiden dibantu oleh lembaga-lembaga tinggi negara, sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat infrastruktur politik dilakukan setelah Presiden menerima GBHN. Selanjutnya, Presiden menyusun program kabinetnya dan memilih menteri-menteri yang akan melaksanakan program kabinet tersebut. Keempat, kita akan membahas bentuk produk kebijakan politik dan strategi nasional. Sebenarnya bukan bentuk produksi, tapi lebih kepada strategi perencanaan politik nasional, di mana kita tahu bahwa strategi nasional adalah cara untuk melaksanakan politik nasional dalam memperolehan sasaran dan tujuan yang ditentukan oleh politik nasional. Strategi nasional tersebut disusun untuk melaksanakan politik nasional seperti perencanaan strategi, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Apakah kalian tahu apa itu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang? Ada yang tahu? Baiklah, saya akan menjelaskannya. Perencanaan jangka pendek adalah perencanaan yang meliputi jangka waktu sampai 1 atau 2 tahun dan tidak membutuhkan perincian yang sangat detail. Contohnya, kebutuhan pokok kita tiap hari atau tiap minggu. Perencanaan jangka menengah adalah perencanaan yang dilaksanakan dalam kurang waktu 4 sampai 7 tahun atau 4 sampai 10 tahun. Perencanaan ini merupakan penjabaran dari perencanaan jangka panjang dan perlu dijabarkan pada perencanaan jangka pendek. Untuk jangka panjang adalah perencanaan yang memiliki sasaran dan tindakan yang disarankan yang meliputi jangka waktu lebih lama, paling sedikit 5 tahun, dan membutuhkan pertimbangan secara mendetail agar lebih matang. Contohnya, program pembangunan nasional. Dan yang terakhir, kelima, kita akan membahas tentang skala prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJPN tahun 2005 sampai 2025. Berdasarkan kondisi saat ini, serta tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi selama 20 tahun mendatang, visi dari pembangunan jangka panjang tahun 2005 sampai 2025 yang dicanangkan adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Visi pembangunan nasional tersebut dijabarkan ke dalam 8 misi pembangunan nasional, antara lain 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Kedua, mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum. Yang keempat, mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu. Yang kelima, mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan. Yang keenam, mewujudkan Indonesia asri dan lestari. Yang ketujuh, mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Dan kedelapan, mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. Pencapaian visi pembangunan jangka panjang tahun 2005 sampai 2025 diukur dari pencapaian sasaran-sasaran pokok selama 20 tahun mendatang.
Untuk mencapai sasaran pokok, maka perlu ditetapkan tahapan dan skala prioritas yang dijabarkan dalam agenda pembangunan jangka menengah. Terdapat 4 tahapan pembangunan jangka menengah dalam kurun waktu 2005 sampai 2025 yang dituangkan ke dalam RPJMN. Yang pertama adalah RPJM ke-1 tahun 2005 sampai 2009, diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditunjukkan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat. RPJM yang kedua tahun 2010 sampai 2014 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing ekonomi. RPJM yang ketiga tahun 2015 sampai tahun 2019 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif, perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia, berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. RPJM yang keempat ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Untuk melaksanakan RPJM tadi, mula-mula pemerintah melakukan susunan berupa yang pertama, mengidentifikasi base year program kegiatan tahun 2010. Yang kedua, mengikuti forward estimates. Untuk menghitung perakiraan ke depan, perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pendanaannya seperti faktor ekonomi, faktor non-ekonomi, kebutuhan untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang disesuaikan terhadap database kepegawaian, kebutuhan operasional dan pemeliharaan kantor, dan kebutuhan anggaran untuk kegiatan yang bersifat tahun jamak, dan kebutuhan penyelesaian kegiatan yang telah dilaksanakan. Perhitungan perakiraan maju disusun dalam 2 skenario. Skenario yang pertama menghitung kebutuhan alokasi pendanaan dengan kegiatan-kegiatan yang dapat langsung diproyeksikan. Skenario yang kedua menghitung kebutuhan alokasi pendanaan program dengan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat langsung diproyeksikan. Yang ketiga, proses fine-tuning atau penyesuaian kebutuhan alokasi pendanaan program dan kegiatan. Setelah didapatkan kebutuhan alokasi pendanaan program dan kegiatan melalui proses skenario di atas, selanjutnya dilakukan proses penyesuaian ini. Penyesuaian ini terjadi dikarenakan kondisi antara lain 1. Penyesuaian antar kebutuhan alokasi pendanaan kegiatan dalam satu program. 2. Penyesuaian antar kebutuhan alokasi pendanaan per tahun dalam satu program dalam batasan pagu kementerian atau lembaga untuk jangka waktu 5 tahun. Dan yang ketiga, penyesuaian antar kebutuhan alokasi pendanaan program dalam batasan pagu kementerian atau lembaga untuk jangka waktu 5 tahun. Dan begitulah cara pemerintah menyusun rencana pembangunan jangka panjang tahun 2005 sampai 2025. Jika ada kesalahan dari materi yang kami bawakan, kami mohon maaf dan silahkan berikan komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe ya.